Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus warga Nahdien Kabupaten Tuban yang dimuliakan oleh Allah, berikut akan kami sampaikan kajian tentang zakat fitrah. Dalam kajian ini kami akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama tentang hikmah dan keutamaan zakat fitrah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan, yang hadis ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafati wa tu'amatan lil masakin, bahwa zakat fitrah itu hikmah yang pertama adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafati, sebagai upaya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa itu sendiri. Saat berpuasa kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang bisa mencederai, menodai puasa. Maka dengan zakat fitrah ini, kekurangan dan cacat yang ada pada puasa kita bisa ditambah, bisa dinetralisir kembali dengan melakukan zakat fitrah, sehingga puasa kita menjadi sempurna. Fungsi yang kedua adalah tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Agama Islam menginginkan agar hari raya Idul Fitri bukan hanya kebahagiaannya dimonopoli oleh orang-orang kaya, namun orang-orang fakir miskin pun juga harus bisa merasakan kebahagiaan di hari yang fitri itu. Sehingga agama Islam mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah sebagai upaya mengajak agar orang-orang fakir miskin itu ikut berbahagia di hari raya Idul Fitri. Dengan memberi mereka makan, dengan memberi mereka zakat fitrah, orang-orang miskin menjadi tenang. Mereka tidak membutuhkan uluran tangan orang lain yang mungkin biasanya mereka harus meminta-minta. Maka dengan kita beri zakat fitrah, mereka sudah tidak mengharapkan pemberian orang lain lagi. Makanya dalam hadis yang lain diriwayatkan, agnuhum anil mas'alati fi hadzal yaum, cukupkanlah mereka para fakir miskin agar tidak meminta-minta di hari raya fitri ini. Poin yang ketiga, hikmah daripada zakat fitrah adalah agar supaya pahala puasa Ramadan bisa terangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah
bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Pahala puasa Ramadan itu masih menggantung di antara langit dan bumi dan tidak bisa diangkat ke langit. Artinya belum bisa diterima oleh Allah sebelum orang itu melaksanakan zakat fitrah. Hadis ini bukan berarti memberi kesimpulan bahwa ketika orang tidak zakat fitrah maka puasa Ramadannya tidak berpahala sama sekali, bukan. Maka dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa hadis ini kinayatun an tawaqqufi tamami sawabihi hatta tu'adda zakatu. Hadis ini konteksnya hanya ingin memberi isyarat bahwa puasa Ramadan ini kesempurnaan pahalanya tergantung dengan zakat fitrah. Jadi bukan berarti pahala puasanya tidak ada sama sekali tanpa zakat fitrah, namun pahala puasa ini bisa menjadi sempurna kalau kita melakukan zakat fitrah. Fungsi yang keempat, zakat fitrah ini diwajibkan bagi kita umat Islam adalah untuk melatih dan membiasakan agar orang muslim memiliki jiwa sosial sehingga mau berbagi kepada sesama meskipun dalam kondisi kekurangan. Atau dalam bahasa ulama-ulama kita, tadribul muslim alal infaq fid dharra, melatih orang Islam agar bisa berinfak meskipun dalam kondisi kekurangan. Dalam satu ayat Allah menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang muttaqin adalah mereka yang mau berinfak bukan hanya di saat diberi kemudahan, namun juga mau berinfak di saat dalam kondisi kesulitan. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Surga itu disiapkan, disediakan oleh Allah lil muttaqin. Siapa al muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang mau berinfak di waktu sarra, saat mendapatkan kelapangan rezeki, wad dharra, dan juga di saat kesulitan. Sehingga perlu kita pahami bahwa syariat Islam ingin agar umatnya itu punya jiwa suka memberi daripada hanya ingin mengharapkan pemberian orang lain. Meskipun dalam masa sulit, kita sebagai umat Islam harus punya jiwa suka memberi. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Maka disebutkan dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa dulu waktu turun ayat tentang sedekah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu para sahabat-sahabat saking kepinginnya untuk mengamalkan ayat itu, maka orang-orang yang miskin, sahabat-sahabat yang meskipun dalam kondisi kekurangan, mereka ingin berusaha bagaimana mereka bisa mengamalkan ayat itu. Sehingga banyak sahabat-sahabat yang rela untuk menjadi kuli, menjadi pekerja. Termasuk yang fenomenal adalah sahabat yang bernama Abu Aqil. Abu Aqil ini disebutkan dalam
syarahnya, beliau bersodakoh karena beliau telah rela untuk menjadi pekerja. Wa kana tahsiluhu lahu bi an ajara nafsahu ala naz'i minal bi'ri bil habli biso'ain min tamrin fa dhahaba biso'in li ahli wa tasaddaqa bil akhar. Sahabat Abu Aqil ini rela beliau menjadi pekerja untuk mengambil air dengan tali, dengan upah 2 sok dari kurma. Yang 1 sok digunakan untuk kebutuhan keluarganya, sedangkan pada sok yang lain digunakan untuk sodakoh. Ini berarti menunjukkan betapa Islam ingin agar supaya kita sebagai umat Islam punya jiwa memberi daripada suka menerima bantuan orang lain. Dalam edisi ini terakhir akan kami beri kesimpulan bahwa zakat fitrah itu tidak dikhususkan untuk orang kaya, sehingga zakat fitrah pun bisa dan wajib dilakukan oleh orang yang kekurangan. Maka dalam istilah fikih bukan goni tetapi musir, sehingga dalam kitab-kitab fikih termasuk dalam kitab Majmu' dijelaskan bahwa orang kalau sudah membayar zakat fitrah karena dia mampu dengan kelebihan harta untuk kebutuhan keluarganya pada hari raya dan malam hari raya itu, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Contoh misalkan ketika ia membutuhkan uang 200.000 untuk kebutuhan 1 hari 1 malam itu, punya kelebihan uang 50.000, maka ia tetap diwajibkan membayar zakat fitrah. Sehingga dari satu sisi ia wajib membayar zakat fitrah, dari sisi yang lain dia juga berhak menerima zakat fitrah. Bahkan dalam fikih dijelaskan, ketika ia membayar zakat fitrah kepada orang lain yang miskin, terus kemudian orang lain tadi yang menerima, karena dia juga wajib bayar zakat fitrah karena memang lebih dari kebutuhan sehari semalam, maka beras yang diberikan tadi dikembalikan lagi kepada orang yang zakat pertama, itu boleh. Sehingga kiai-kiai kuno kita dulu sering bercerita, ada santri 10 A, B, C, A membayar zakat ke B, B berasnya diberikan ke C sampai berputar kembali ke A lagi, itu tidak apa-apa. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari zakat fitrah. Maka dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengutip dari dawuhnya Imam Syafi'i, qala Syafi'i fil Mukhtasar wala ba'sa ayyakhudaha ba'da adaiha idza kana muhtajan. Boleh ia mengambil kembali ketika ia memang butuh. Qala Shafibul Khawi, ulama yang mempunyai kitab Al-Khawi yaitu Syekh Abdul Ghaffar Al-Qazwini mengatakan, idza akhrajaha falahu akhduha mimman akhadaha an fitratil madfu ilah idza kana dafi' mimma yajuzu dafu zakah ilaihi. Jadi ketika ia sudah mengeluarkan zakat, maka ia boleh mengambilnya kembali ketika memang yang diberi itu sudah termasuk orang yang mustahik, tetapi satu sisi dia juga wajib membayar zakat, maka dia ambil kembali sebagai atas nama zakat fitrah dari orang yang diberi tadi, itu nggak apa-apa, meskipun berasnya sama, itu nggak masalah. Inilah fungsi yang keempat zakat fitrah, yaitu betul-betul ingin agar supaya umat Islam meskipun dalam kondisi kekurangan, ia membiasakan untuk punya jiwa memberi agar bisa termasuk golongan orang-orang muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Para kaum muslimin yang berbahagia, kita
akan ketemu lagi di edisi kedua, yaitu tentang bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan ditakjil dan syarat-syaratnya itu seperti apa saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.